Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Zainal Mustafa dengan NIM 11240271. Saya dengan Sonia Simanulang dengan NIM 112402556. Saya dengan Diki Novianto, NIM-nya 11240263. Saya Jenita Permatarini dengan NIM 11240300. Kami di sini akan mempresentasikan penggunaan Archimedes Tool terkait tugas kami pada mata pelajaran Arsitektur Enterprise yang diampu oleh Ibu Dr. Linda Marinda MM.Com. Adapun judul tugas kami adalah perancangan arsitektur Enterprise System Learning Management System LMS di SMK Fathahillah Filmsi menggunakan framework TOGAF. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Mas Diki. Kepada Mas Diki kami persilahkan. Baik, Mas Zainal, terima kasih. Dan saya mulai pembuatan arsitekturnya di RC. Di sini sudah tampil aplikasi RC-nya. Saya sudah buat tiga model dan akan ini. Lalu yang pertama saya buat adalah domain bisnis. Sini diklik Archimedes view-nya, new, lalu dinamakan domain bisnis. Lalu untuk selanjutnya yang saya akan pakai sebenarnya sudah saya siapkan. Yang pertama itu ada business actor, elemen yang digunakan, terus ada business proses. Terus untuk relationnya ini saya menggunakan assignment dan trigger ini. Yang pertama itu saya masukkan dulu siswa. Lalu ada admin akademik, kemudian aktor guru. Yang pertama ada alur pendaftaran siswa. Pendaftaran siswa ini untuk meregistrasi ke aplikasi LMS-nya. Lalu masukkan, oh enggak, relasinya assignment, direlasikan dulu dari aktor siswa ke pendaftaran siswa. Lalu dari pendaftaran siswa ini trigger ke admin akademik. Oke. Ini alur pertama namanya pendaftaran siswa. Yang kedua itu dari admin akademik masukkan lagi manajemen kelas. Sini manajemen kelas ini bisnis proses. Lalu dihubungkan lagi dengan assignment. Habis itu dari manajemen kelas men-trigger ke siswa. Lalu men-trigger juga ke guru. Oke, kemudian lanjut ke alur 3 yang dimana guru melakukan proses distribusi materi. Ada materi, guru mengesain materi, lalu triggernya itu kembali ke siswa, akan diserahkan ke siswa. Yang alur 4 ini ada ujian online dari siswa ke sebentar. Ujian online ini proses siswa mengesain ke ujian online lalu men-trigger ke guru. Oke, selanjutnya yang terakhir itu alur 5 itu penilaian.
penilaian, proses penilaian. Misalkan di sini guru mengassign ke penilaian lalu men-trigger ke siswa. Oke, saya coba rapikan dulu. Oke, ini tampilan yang sudah saya rapikan. Dimulai dari alur pertama siswa mengesain pendaftaran siswa, lalu men-trigger ke admin akademik, saya manajemen kelas, lalu men-trigger ke siswa dan guru. Ada alur materi, guru mengasih materi ke siswa, lalu siswa ada ujian online, men-trigger ke guru, lalu guru ada assignment ke penilaian yang men-trigger ke siswa. Untuk kesimpulannya, diagram ini menampilkan bisnis proses dari sistem LMS dengan 3 bisnis sector dan 5 bisnis proses utama. Eh, dengan assignment relation yang jelas antara pada proses serta triggering relation antar proses, kita mencapai workflow automation yang terstruktur dan role-based responsibility yang terdefinisi dengan baik. Oke, selanjutnya untuk pembuatan domain domain aplikasi bisa dibantu jelaskan oleh Mbak Jinita. Baik, untuk step pembuatannya sendiri, yang pertama masukkan ke modul kelas online. Oke, kelas online. Modul kelas online. Oke, lalu ada modul materi, terus ada modul ujian, serta ada modul nilai. Setelah itu dimasukkan ke LMS Integration Service. Kemudian dikoneksikan dengan serving relation dari modul kelas, modul materi, dan modul ujian ke LMS Integration Service terlebih dahulu, kemudian dilanjut untuk ke modul nilai. Oke, penjelasannya di sini adalah yang pertama, modul kelas, materi, dan ujian menyediakan layanan dan integration service atau ketiga modul tersebut menyediakan data atau layanan yang akan terhubung langsung ke integration service tersebut. Lalu yang kedua, integration service ini akan menyediakan layanan seperti modul nilai yang digunakan adalah integration service ini akan meragregasi data dan menyediakannya ke dalam modul nilai. Diagram ini menampilkan Service Integration Layer, sistem LMS, atau LMS Integration Service juga berfungsi sebagai Central Hub yang menghubungkan 4 modul, yaitu modul kelas online, modul materi, modul ujian, serta modul nilai. Ketiga modul pertama menggunakan integration service melalui serving relation, sedangkan integration service yang menggunakan modul nilai untuk menjadi pencatatan hasilnya. Misalnya ketika siswa menyelesaikan ujian online, integration service tersebut akan mengambil data dari modul ujian, lalu meneruskan ke modul nilai untuk disimpan. Selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh Mbak Sonia. Baik, pada tahap ini kita akan membuat domain data. Jadi untuk domain data di sini ada elemen yang digunakan adalah application service, yaitu untuk data synchronization service-nya. Oke, kemudian
kita menggunakan elemen data objek pada modul data siswa, lalu data guru, data materi, dan data jadwal. Oke, untuk relasi yang digunakan di sini adalah access relation untuk semua modul. Oke, jadi untuk kesimpulan dari domain data ini adalah diagram ini menampilkan akses layer pada sistem LMS, yaitu data synchronization service mengakses 4 data objek utama melalui access relation, yaitu data siswa, data guru, data materi, dan data jadwal. Jadi service ini bertanggung jawab untuk membaca, menulis data, serta memastikan sinkronisasi otomatis antar data objek. Misalnya, saat siswa mendaftar kelas, service akan update data siswa sekaligus mensinkron dengan data jadwal secara bersamaan. Dengan adanya Vola Centralized Access ini, kita menjamin konsistensi data di seluruh sistem LMS. Selanjutnya akan dijelaskan dan dibuat oleh Mas Jainal. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Sonia. Selanjutnya di sini ada domain teknologi. Untuk domain teknologi ini, yang pertama kita buat grouping. Kita namakan dengan teknologi layer, yang menandakan kalau ini untuk bagian teknologi elemen. Kemudian kita masukkan client service. Terus WiFi atau LAN switch. Kemudian router gateway. Kemudian firewall security gateway. Dan server aplikasi. Lalu hubungkan kelima elemen ini dengan memakai association relation. Kemudian masukkan web browser atau mobile apps. Kemudian kita hubungkan client service ke app. Kita hubungkan client service ke apps dengan serving relation. Lalu dari apps hubungkan ke server aplikasi dengan menggunakan flow relation. Setelah itu masukkan database server. Kita masukkan database server. Masukkan backup service. Kemudian cloud storage. Kemudian hubungkan server aplikasi ke database server dengan association relation. Setelah itu, lalu database server
kita relasikan ke backup service dengan assignment. Lalu backup service kita relasikan ke cloud storage dengan access relation. Kemudian kita masukkan monitoring agent dan monitoring service. Lalu kita relasikan dari server aplikasi ke monitoring agent dengan menggunakan assignment relation. Relasikan dari server aplikasi ke monitoring agent Oke, sudah. dengan assignment relation udah. Sudah. Terus lalu kita relasikan lagi dari monitoring agent ke monitoring service. Kita gunakan realization relation. Setelah itu masukkan DBMS dan database siswa. Kita masukkan DBMS dan database siswa. Oke. Relasikan database server ke DBMS dengan assignment relation. Terus kita relasikan lagi dari DBMS ke database siswa dengan assignment relation juga. Yang terakhir, kita buat grouping untuk application server. Kemudian masukkan monitoring dashboard ke dalam grouping ini. Kita relasikan dengan monitoring service dengan serving relation. Untuk penjelasannya, diagram ini menampilkan teknologi layer arsitektur lengkap sistem LMS kami. Client device mengakses sistem melalui web browser atau mobile apps yang terhubung ke server aplikasi via association relation. Di sisi infrastruktur, Wi-Fi atau LAN switch, router, gateway, dan firewall membentuk communication network yang aman. Server aplikasi merealisasikan monitoring agent dan men-serve monitoring service, kemudian diteruskan ke monitoring dashboard di application layer melalui flow relation. Database server menjalankan DBMS yang mengakses database siswa dan dilindungi oleh backup service yang tersimpan di cloud storage. Dengan arsitektur berlapis ini kita mencapai high availability, security, dan disaster recovery yang robust. Untuk selanjutnya yaitu tentang view bisnis yang akan dijelaskan oleh Mas Diki. Oke, baik, Mas Zeno, terima kasih. Untuk selanjutnya, karena singkat waktu record, saya sudah buat sebelumnya untuk tampilan view bisnis. Saya jelaskan saja langsung tanpa praktek dari awal gitu. Oke, di sini saya jelaskan view bisnisnya. Di sini ada pertama tuh aktor guru, lalu di sini ada profesor, kemudian untuk guru ada role di sini dengan segmen role pengajar, lalu siswa juga ada role di LMS-nya dengan nama peserta didik. Kemudian apa yang relasi di
role pengajar dulu. Yang pertama ada distribusi materi, kemudian ada penilaian, dan juga manajemen kelas. Yang terakhir ini membuat ujian. Untuk yang distribusi materi, guru memberikan sini relasinya setting berarti itu memberikan layanan pembelajaran yang mengakses ke data materi. Di sini data materi ini memakai elemen business object, layanan di sini business service. Lalu penilaian di sini ada akses relation ke data nilai, proses penilaian mengakses ke data nilai. Lalu untuk proses manajemen kelas, dia mengakses ke data siswa, yang dimana data materi, data nilai, dan data profil siswa ini terrelasi dengan association relation ke data kelas. Lalu untuk siswa, role peserta didik ini men-trigger ke pendaftaran siswa di LMS. Lalu dia apa sih namanya korelasi dengan flow manajemen kelas. Lalu juga trigger ke ujian online dan ke data materi, yang dimana siswa ini bisa mengakses ke data materi. Lalu untuk ujian online, di sini siswa setelah apa sih namanya setelah mengerjakan ujian online, oh enggak, sorry, dari awal guru membuat ujian dulu, lalu menghasilkan data ujian yang mana di sini akan berelasi data jawaban siswa dengan ujian online. Relasinya adalah access relation, access type-nya read write, dan aksesnya akses. Lalu untuk kesimpulannya, diagram ini menampilkan business layer arsitektur sistem LMS dengan dua bisnis aktor, dua bisnis role, 6 bisnis proses, 1 bisnis service, dan 6 bisnis objek. Oke, guru dengan role pengajar melakukan proses membuat ujian yang mengakses data ujian serta menjalankan distribusi materi, penilaian, dan kelas yang masing-masing mengakses data objek terkait. Siswa dengan role peserta didik menjalankan proses pendaftaran siswa dan ujian online di mana hasil ujian men-trigger data jawaban siswa yang kemudian mengalir ke proses penilaian. Proses distribusi materi menyediakan layanan pembelajaran yang mengakses data materi, data nilai, dan data kelas secara terintegrasi. Dengan role-based access dan automate triggering, kita mencapai workflow yang efisien dan data integrity di seluruh proses bisnis. Untuk selanjutnya, view aplikasi akan dijelaskan oleh Mbak Jenita. Baik, terima kasih Mas Diki. Untuk data view-nya, untuk yang view aplikasinya sudah ada ya Ibu. Izin untuk step pembuatannya akan saya bacakan. Yang pertama, untuk step pembuatannya adalah membuat aplikasi LMS-nya terlebih dahulu. Lalu ada modul kelas, modul materi, modul pendaftaran, modul penilaian, dan modul ujian online. Kemudian masukkan tabel kelas, tabel materi, tabel siswa, tabel nilai, tabel ujian. Selanjutnya akan dikoneksikan dengan realization relation dari aplikasi LMS ke tiap modul servisnya. Lalu koneksikan kembali ke tiap modul service ke tiap table atau data objeknya dengan akses relation. Kesimpulannya di sini adalah
Diagram ini menampilkan arsitektur modular LMS, yaitu aplikasi LMS sebagai application komponen utama untuk merealisasikan 5 modul servisnya melalui realization relation. Setiap modul kemudian akan mengakses data objek terkait melalui akses relation, misalnya modul kelas untuk mengakses tabel kelas agar bisa dipakai untuk operasi CRUD. Dengan arsitektur ini, setiap modul independen namun tetap terintegrasi dalam satu sistem LMS. Selanjutnya, untuk view teknologi akan dijelaskan oleh Mas Zainal. Baik, terima kasih Zenita. Selanjutnya untuk view teknologi. Di sini kami juga sudah membuat view teknologi, di mana di sini ada user device, internet network, web service, aplikasi LMS, database server, dan database LMS. Adapun elemen yang digunakan ada device, pet, nodes, dan artifact. Untuk pembuatannya, yaitu kita masukkan user device, internet network, dan web server, database server, aplikasi LMS, database LMS. Kemudian dikoneksikan user device ke internet network dengan association relation, lalu internet network ke web servers, sama juga menggunakan association. Web server ke database servers menggunakan association relation juga. Kemudian web server dikoneksikan ke aplikasi LMS menggunakan assignment relation, dan database servers relasikan dengan assignment ke database LMS. Nah, kesimpulannya, diagram ini menampilkan development arsitektur sistem LMS. User device terhubung ke internet network melalui association relation yang kemudian diteruskan ke web server. Di web server, aplikasi LMS di-deploy menggunakan assignment relation. Begitu juga database LMS diassign ke database server. Kedua server terhubung melalui pet untuk komunikasi internal sehingga aplikasi dapat mengakses database dengan aman. Dengan arsitektur ini kita mencapai separation of concern antara presentation layer dan data layer untuk performa optimal. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.